Di awal film kita diperlihatkan suasana hutan yang sedang turun salju di mana seorang polisi bernama Stephen sedang melakukan patroli untuk mengecek keadaan dan di tengah perjalanan dia menemukan sebuah mobil yang terparkir tanpa seseorang pengendara di dalamnya. Stephen yang merasa aneh dengan situasi tersebut kemudian mencoba memanggil si pengendara dengan harapan si pengendara masih ada di sana. Stephen yang terus baceo dan menjelaskan kalau parkir di sana harus bayar 2.000 karena lokasi tersebut merupakan cagar alam yang sudah tutup dan para pendaki tidak diperbolehkan parkir sembarangan. Jag tjänar per, förlåt att jag ringer så här gristidigt. Stefan här. Stephen yang kemudian menelepon pengelola cagar alam untuk memeriksa keadaan apakah ada orang yang masih di sana ataupun tersesat. Stephen yang kemudian melanjutkan perjalanan yang mana dia terhambat oleh salah satu pohon yang tumbang dan momen tersebut membuat Stephen merasa sangat aneh apalagi setelah mobil miliknya tiba-tiba menyala sendiri. Mobil yang kemudian kembali tak menyala membuat Stephen tambah ketakutan sekaligus membuat liang caduknya menjadi empot-empotan. Saat Stephen ngehulang tarik dengan apa yang sudah dialaminya, Stephen pun ditarik oleh seseorang yang kita tahu kalau Stephen di sana sedang patroli sendirian. Esok paginya, salah satu pengurus cagar alam bernama Angelica yang mengecek keadaan di sana terlihat datang ke tempat yang Stephen sudah laporkan semalam dan dia pun mengecek mobil yang ada di sana dan diketahui kalau pemilik dari mobil tersebut bernama Maria yang kehilangan anaknya saat kejadian kelam di 2 tahun yang lalu. Sang anak yang bernama Theo yang tidak pernah ditemukan oleh para pengurus di sana walaupun para pengurus sudah berusaha keras untuk mencari dirinya. Angelica yang juga sudah berulang kali mencoba untuk menghubungi Maria dan tidak pernah berhasil. Yang mana Angelica pun curiga kalau Maria datang ke sana untuk menemukan sang anak yang sangat disayangi oleh dirinya. Pihak kepolisian yang juga tidak membantu Maria karena berpendapat kasusnya sudah ditutup dan kejadian tersebut sudah lama dilupakan. Angelica yang juga belum menyadari kalau temannya Stephen juga sudah menghilang di sana dan Angelica pun mulai meng-cross-check kasus tersebut dengan menyelidiki tentang Maria dan datang ke apartemennya karena Angelica sudah mendapat alamat soal Maria yang di mana dan tinggal di mana. Maria yang ternyata selama ini tidak pernah menyerah dan terus mencari anaknya dengan menyebarkan selembaran atau info tentang orang hilang. Angelica yang merasa kagum dan simpati dengan apa yang dilakukan oleh Maria dan kemudian dia pun memutuskan untuk mencari Theo di tempat dia bekerja. Theos mamma har försvunnit. Angelica yang kemudian menemui seorang pria bernama Victor yang merupakan mantan suami atau pepotongan dirinya. Mereka berdua yang sebenarnya dahulu kala pernah melakukan penelusuran tentang menghilangnya si Theo di tempat kerja mereka, yang mana karena rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaannya, Angelica pun kembali mengajaknya. Walaupun dahulu kala Angelica sempat mengalami insiden saat mereka berdua berusaha dalam pencarian. Victor yang awalnya menolak ajakan dari Angelica, yang mana Angelica kemudian memohon karena dia tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Victor yang merupakan pelatih anjing yang kemudian luluh oleh mantannya dan dia pun memutuskan untuk ikut bersama Angelica dalam pencarian yang akan dilakukan oleh Angelica. Esok paginya, pencarian yang ternyata tidak dilakukan hanya oleh mereka berdua, Aisyah dan juga Johan yang akan ikut membantu mereka. Yang mana Aisyah ini adalah seorang rekan di tempat kerja Angelica dan si Johan adalah orang yang sedang PDKT dan hal tersebut sedikit membuat Victor menjadi cembokur kepadanya.
Para pencari bocil yang kemudian rapat untuk persiapan, yang mana Victor ditunjuk sebagai pemimpin karena dia merupakan pelatih anjing dan orang yang paling berpengalaman. Keadaan hutan yang sangat berbahaya, di mana terdapat banyak gua dan lubang di tanah, dan cuaca di malam hari yang cukup ekstrim, sehingga mereka semua harus sangat-sangat waspada. Victor. Saat mereka semua hendak akan melakukan perjalanan, Johan yang kemudian sedikit bermasalah dengan si Victor karena mengetahui kalau dia adalah mantan Angelica, dan si Johan berkata kepada si Victor kalau sebaiknya dia menjauh dari Angelica karena Angelica dianggap sudah menjadi pacar alias gebetannya. Angelica yang memulai pencarian dengan membuka mobil Maria dan mengambil beberapa bajunya untuk dilacak oleh anjing Victor yang dia bawa ke sana. Angelica yang juga mengambil beberapa amplop berupa berkas milik Maria, yang mana berkas tersebut diberikan kepada Aisyah agar Aisyah bisa untuk memeriksanya. Pencarian dari Theo dan Maria akhirnya dimulai, yang mana mereka membagi tugas untuk mengantisipasi keadaan. Angel, Victor, dan juga Johan yang bertugas untuk mencari ke dalam hutan, sementara Aisyah di dalam tenda bertugas untuk mengawasi dan memonitoring tentang keadaan yang ada di sekitar. Aisyah yang terlihat membuka beberapa dokumen milik Maria, yang mana dia menemukan banyak kertas dengan beberapa simbol yang cukup dan mengganggu pikirannya. Aisyah yang kemudian melaporkan apa yang dilihat kepada Angelica, yang mana Angelica pun langsung memahaminya kalau kertas-kertas tersebut adalah sebuah simbol untuk persembahan atau sebuah pemujaan. Angel yang kemudian teringat tentang kisah masa lalu, kalau di hutan tersebut pernah ada persembahan atau pemujaan kepada karuhun sekitar. Cerita yang mitosnya hanya dibuat-buat untuk menakut-nakuti para wisatawan, yang mana si Johan pun terdengar bertanya kepada si Angel tentang hantu di dalam gua, dan dijawab oleh si Angel kalau menurut kabar sekitar, hantu tersebut benar-benar ada walaupun belum ada satupun orang yang berhasil membuktikan. Angel yang kemudian melanjutkan ceritanya kalau dahulu kala tempat tersebut adalah tambang nikel yang merenggut banyak nyawa manusia. Kecelakaan yang dipicu oleh para pegawai karena menggali terlalu dalam, dan hal tersebut dianggap sudah mengganggu para syaiton yang bersemayam atau tinggal di sana. Masyarakat sekitar yang berpikir kalau tempat tersebut sudah dikutuk oleh syaiton yang menguasai dan mendiami tempat tersebut. Para masyarakat yang bahkan sampai melakukan kurban untuk menghilangkan kutukan pada si syaiton, yang mana cerita dari rakyat pun tersebar, dan Angelica selaku pekerja di sana hanya bisa menghormati akan kisah-kisah yang ada di sekitar masyarakat. Johan si bongsor yang kemudian terdengar menyimpulkan kalau Maria pasti percaya kalau anaknya diculik oleh para setan yang menghuni hutan tersebut. Angel, Victor, dan juga Johan yang berpikir kalau semua itu hanya sebuah kisah, namun di saat yang bersamaan semua orang tidak bisa menjelaskan perihal hilangnya Theo yang tidak terdeteksi sampai dengan sekarang. Pencarian yang mereka lanjutkan sampai larut malam, yang mana kemudian mereka mencari tempat untuk bisa mendirikan sebuah tenda. Victor yang mulai merasa keanehan dengan suara-suara yang dia dengar dari semak-semak, yang mana mereka pun akhirnya berhasil memasang sebuah tenda, dan si Victor yang terlihat kembali merasakan kalau ada sesuatu di semak-semak yang dari tadi selalu saja mengganggunya. Victor yang kemudian memeriksa semak-semak tersebut untuk memastikan keadaan dan menghilangkan rasa penasaran tentang suara yang sudah didengarnya. Victor yang malah semakin masuk ke dalam hutan dan melihat bayangan anak kecil, di mana dia mengira kalau bayangan tersebut adalah Theo yang sedang dicari oleh mereka.
Victor yang kemudian mengejar bayangan tersebut, yang mana bayangan tersebut malah menuntunnya ke sebuah jurang yang sangat dalam kacida. Victor yang alhamdulillah masih selamat dan mendengar suara panggilan yang berasal dari alat komunikasinya, yang mana kemudian saat dia ngeliat ke arah belakang terlihat seorang awewe bodas dengan muka pucat dan juga ekspresi datarnya. Victor yang terlihat terkejut dan tergelincir kemudian berhasil memegang sesuatu yang membuatnya menjadi tidak jatuh ke dalam jurang. Angelica yang mendengar teriakan Victor dan berhasil menyelamatkannya, yang mana Victor kemudian berkata kalau penyebab dia di sana karena Victor melihat Theo yang menuntunnya sehingga dia sampai ke sana. Victor yang terlihat sedang menyembunyikan sosok dari wanita yang baru saja dilihat olehnya. Kejadian-kejadian yang mulai di mana banyak sekali kejanggalan, dimulai dari sinyal HT yang tiba-tiba terganggu dan mereka bertiga mencoba untuk tidak memperdulikan hal tersebut dan terlihat melanjutkan pencarian. Lampu yang tiba-tiba hurung padam di tempat Aisyah, yang mana Aisyah harus menyalakan generator agar misi mereka tidak terganggu dan berjalan sesuai rencana. Mobil yang juga tiba-tiba menyala padahal tidak ada orang di dalamnya, yang mana Aisyah pun terlihat mengeceknya dan terjadilah sesuatu yang menakutkan yang akan menimpa Aisyah. Victor, Angel, dan juga Johan yang kemudian berpencar untuk memperluas pencarian dan memperbesar kemungkinan Victor beserta anjingnya, sementara Angelica pergi bersama si Johan, di mana Victor yang sudah sangat berpengalaman terlihat sedang menerbangkan drone untuk mengawasi keadaan dan mempermudah pencarian yang sedang mereka lakukan. Victor yang terlihat menggunakan mode malam di kameranya kemudian dibuat terkejut karena ada sosok orang yang berjalan di belakang Angel dan juga si Johan. Victor yang meminta Angela dan juga Johan untuk tetap di tempatnya, yang mana dia akan mengecek orang tersebut memakai drone agar dia tahu tentang sosok yang sedang dilihatnya. Drone yang terlihat mengambil sebuah gambar dan terjatuh, yang mana Victor kemudian mencarinya dan malah dikejutkan dengan sosok Theo yang berdiri di hadapannya. Sosok dari Theo yang tiba-tiba hilang saat si Johan terlihat menghampirinya, yang mana saat mereka terlihat melanjutkan pencarian, mereka pun sampai di suatu tempat, yang mana tempat tersebut sudah ditandai oleh Maria berkat sebuah peta yang sempat Angela bawa dari mobilnya. Johan yang terdengar tidak mau melanjutkan pencariannya karena di dalam pikirannya kalau mereka hanya mencari seseorang yang dipastikan sudah tidak ada. Johan yang berpikir realistis tentang situasi yang sedang mereka alami, yang mana dia terdengar menyarankan kalau mereka sebaiknya kembali ke arah tenda, di mana Aisyah juga sudah tidak terkoneksi dengan mereka. Angelica yang terdengar bersikukuh mengatakan kalau mereka bertiga harus tetap melanjutkan pencarian tempat dari lokasi yang sudah ditandai dan sudah sangat dekat, yang mana Johan pun nampak mengalah demi wanita yang dia sukai. Dan akhirnya mereka sampai di sebuah bangunan, di mana Angelica berkata kalau Maria bisa saja mendatangi tempat pemujaan untuk meminta bantuan atas pencarian anaknya yang hilang. Pemujaan yang dikabarkan harus memakai tumbal untuk upacaranya, yang mana Victor dan juga Johan berkata kalau semua itu hanyalah mitos belaka. Victor yang menemukan sebuah buku ketika dia memeriksa keadaan sekitar, yang mana buku tersebut berisi sebuah tutorial untuk manusia melakukan persembahan kepada si setan. Victor yang kembali diteror oleh Theo yang selalu muncul di hadapannya sampai membuat Victor menjadi kesurupan. Angelica yang mencoba untuk menyadarkannya dan terlihat berhasil, dan Johan semakin untuk tidak melanjutkan pencarian dan berpikir lebih baik kalau dia kembali ke tenda di mana si Aisyah berada. Angel dan Victor yang tetap pada pencarian mereka, yang mana mereka berdua dikejutkan dengan mayat Aisyah yang tiba-tiba sudah ada di sana.
Victor yang kemudian menghubungi Johan dan tidak bisa menghubunginya, kemudian membuat sebuah kepanikan di antara mereka karena mereka takut kalau sesuatu yang buruk terjadi pada temannya. Angelica dan Victor yang kemudian mencoba untuk mengejarnya, yang mana usaha mereka gagal karena Johan terlihat sudah menjadi korban berikutnya dan mereka pun harus bersiap-siap dengan semua kemungkinan yang ada. Dan saat mereka berniat untuk pergi dari sana, tiba-tiba mereka menemukan mobil Stephen, si aki-aki yang di awal film, dan anehnya mobil tersebut terparkir di sana. Angelica dan juga Victor yang berusaha mencarinya sehingga sampai di satu rumah yang mana rumah tersebut terlihat menyalakan lampunya. Saat Angel dan juga Victor terlihat mengecek rumah tersebut, tiba-tiba Victor nampak diserang oleh Maria yang bersembunyi di dalam rumah tersebut. Backa! Jag vill inte skada dig, fattar ni det? Låt mig bara gå härifrån. Maria yang kemudian bercerita kepada mereka kalau alasan dia bersembunyi karena dia sudah diserang oleh seseorang. Maria yang terlihat sangat pucat dan sangat ketakutan, yang mana Victor pun menerka-nerka dengan keadaan Maria. Dan kemudian Angelica pun berkata kepada Victor kalau dia jangan menginterogasinya karena Maria dianggap sudah sangat tertekan. Angelica yang juga terdengar berkata kalau Maria tidak mungkin pelakunya karena tidak ada alasan bagi Maria untuk menyerang teman mereka. Angelica yang terlihat bersikukuh dan membawa Maria pergi ke rumah sakit karena melihat keadaan Maria yang memprihatinkan dan juga sangat kebingungan. Angelica yang terlihat membawa Maria dalam mobilnya, yang mana Maria kemudian menyerang Angelica dengan tiba-tiba dan sangat membabi buta. Victor yang kembali mengecek keadaan dan menemukan Stephen yang terlihat disekap di dalam gudang rumah tersebut. Dan kemudian Stephen pun menjelaskan kalau Maria sedang mencari tumbal untuk dipersembahkan agar dia bisa menemukan anaknya yang hilang di dalam hutan. Victor yang kemudian mengejar Angelica untuk menyelamatkannya, yang mana dia dikagetkan karena Maria membawa Angelica untuk dijadikan persembahan. Maria yang juga sengaja menaruh HT agar Victor bisa menghubunginya, yang mana Victor pun berkata kalau Maria jangan mengorbankan Angelica karena dia tahu di mana letak Theo berada. Victor yang kemudian diberi waktu sampai tengah malam oleh Maria yang sudah kalap dan tidak bisa berpikir dengan sehat. Ritual dari pengorbanan yang ternyata akan dilakukan pas di jam tengah malam, yang mana Victor pun buru-buru untuk mencari si Theo, di mana dia curiga kalau Theo ada di dalam gua yang dahulu sempat Victor terjatuh di sana. Victor yang curiga kalau Theo terperangkap di bawah dan tidak bisa keluar, sehingga tidak ada seorang pun yang berhasil menemukannya. Victor yang kemudian memberanikan diri untuk masuk ke dalam gua tersebut, di mana dia kembali melihat bayangan Theo yang sepertinya akan memberitahu tentang keberadaan dirinya. Saat Victor masuk ke dalam gua tersebut lebih dalam, yang mana dia menemukan jasad Theo yang terlihat sudah mati dan membawanya kepada Maria. Maria yang hendak akan melakukan ritualnya dan berhenti ketika melihat Victor membawa anaknya, dan kemudian Victor pun menyelamatkan Angelica. Namun sayangnya Maria yang tak cukup dengan jasad anaknya dan ingin anaknya hidup kembali, kemudian menyerang Victor dan berpikir kalau Maria akan menumbalkannya. Tarungan yang terlihat cukup sengit mereka lakukan, di mana Victor kemudian berhasil mengalahkan Maria dengan cara memukul dan juga menikamnya. Angelica yang terlihat koma dan Victor yang malah menumbalkan Maria, di mana si Victor terdengar meminta kepada setan gunung agar Angelica disembuhkan dengan oper gade nyawa Maria sebagai gantinya. Angelica yang kembali terlihat sehat walafiat setelah Victor melakukan kemusyrikan dan keluar dari genre ateisnya, dan film pun berakhir, yang mana Victor dan juga Angelica berhasil selamat dari pengorbanan Maria yang memburu mereka. Akhir yang sedikit gaje tapi tidak apa-apalah, lumayan.
Tamat. Ending yang sangat membau hitutkan.